Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rahmat Ali Sya'ban, staf pengajar dari Program Studi Teknik Produksi Benih, jurusan Produksi Pertanian Politeknik Negeri Jember. Melanjutkan dari pertemuan pertama yang terkait dengan ekologi tanaman, sudah dibahas beberapa hal yang terkait dengan faktor abiotik dan biotik ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas adalah masih secara global. Nah, kemudian pada hari ini akan saya lebih tekankan pada bagaimana sih hubungan air dan tanaman, atau lebih juga kita simpulkan bahwa bagaimana sih peran air bagi tanaman. Jadi pada pertemuan kedua ini akan kita bagaimana peran air bagi tanaman. Selanjutnya, nah ini sebagai salah satu faktor abiotik, air sangat besar peranannya bagi kehidupan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kehidupan tanpa adanya air. Mengapa demikian? Ya. Di sini kita melihat dari fungsi air ya, bahwa yang pertama adalah penyusun tubuh tanaman. Ini 70-90% terdiri dari air. Nah, sehingga keberadaannya air itu pasti sangat dibutuhkan. Kemudian untuk yang kedua adalah sebagai aktivator enzim-enzim. Nah, ini enzim-enzim yang ada di dalam tanaman tidak akan aktif tanpa adanya air. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pelarut dan medium untuk reaksi biokimia. Di dalam tanaman senantiasa ada proses biokimia yang merubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, ini pasti akan ada keterlibatan air sebagai, atau yang berperan dalam hal ini adalah air. Kemudian air juga sangat berperan penting sebagai medium transport senyawa ya. Jadi mulai dari bawah, misalkan dari nutrisi, kemudian juga dari satu bagian ke bagian lainnya, ini juga bergerak melalui bantuan air. Nah, kemudian yang penting juga di sini adalah memberikan tekanan atau turgor bagi sel ya. Nah, ini fungsinya adalah pada saat dia pembesaran dan pembelahan sel. Jadi ini harus akan terjadi demikian kalau tersedia air di dalam sel tersebut. Kemudian salah satu unsur yang sangat penting juga dalam proses fotosintesis ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa proses fotosintesis itu adalah terjadi ketika ada CO2 plus H2O pada daun yang berklorofil, kemudian dengan bantuan sinar matahari maka akan dihasilkan C6H12O6 ya, buah hidrat. Kemudian fungsi air juga adalah menjaga suhu tanaman supaya tetap konstan. Jadi kalau misalkan pada musim panas pun, air ini maka berfungsi untuk menstabilkan suhu tanaman. Nah, kemudian bentuk air bagi tanaman. Jadi kadang-kadang ada air yang tersedia ya. Ini biasanya air kapiler misalkan ya. Di sini terletak antara titik layu, jadi batas bawah ini air yang sangat batasnya minimal gitu ya. Kemudian juga kapasitas lapang. Nah, ini dalam kapiler ini atau di dalam lubang-lubang itu, maka ini masih bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Sedangkan ada juga yang air ini ada keberadaannya tapi tidak bisa tersedia bagi tanaman. Misalkan air higroskopis ya. Ini kurang dari titik layu tetap. Dan kalau tanaman sudah mengalami hal seperti ini, maka tidak akan bisa hidup kembali. Kemudian air gravitasi. Nah, ini di atas kapasitas lapang, jadi lebih dari itu. Kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air pada tanaman. Jadi setiap tanaman ini kebutuhan airnya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah jenis, bentuk, dan umur tanaman. Ini jenis, bentuk, dan umur tanaman ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan air tanaman ini. Kemudian lokasi dan
kondisi sekitar tanaman. Ini juga sangat berpengaruh ya. Kemudian ada jenis media tanam. Ini juga berpengaruh terhadap media tanam. Kebutuhan air. Ada media tanam mungkin yang sangat padat, atau kemudian ada juga bahan organik dan lain-lain, itu membutuhkan airnya juga berbeda. Kemudian kalau misalkan dihubungkan dengan penggunaan pot, maka ini juga besar kecilnya pot juga sangat mempengaruhi kebutuhan air. Akan berbeda misalkan pot yang besar dan yang kecil untuk memenuhi kebutuhan tanamannya juga pasti berbeda. Kemudian musim ini juga sangat berpengaruh ya, terhadap kebutuhan air. Nah, berikutnya adalah bahwa air juga bisa menjadi sebagai faktor pembatas ya. Nah, ini misalkan apabila jumlahnya terlalu banyak dari yang dibutuhkan tanaman tentunya di sini. Ini juga akan menyebabkan gangguan bagi tanaman. Sebaliknya juga apabila jumlahnya terlalu sedikit, itu juga pasti akan mengganggu bagi tanaman. Sini akan terjadi cekaman. Yang pertama adalah terjadi cekaman aerasi, kemudian yang berikutnya adalah cekaman air. Kemudian di sini diperlukan adanya saluran drainase yang dapat mencegah terjadinya genangan. Kemudian adanya juga saluran irigasi yang ini untuk mencegah cekaman kekeringan. Nah, ini hal-hal yang bisa membatasi pertumbuhan tanaman. Jadi baik jumlah yang banyak ataupun juga sangat kurang itu bisa mengganggu terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi tidak jarang bahwa dua hal yang disebut di sini ini adalah bisa menyebabkan kematian bagi tanaman. Nah, berikutnya tadi disebutkan apa sih yang dimaksud dengan kapasitas lapang. Nah, kalau kita melihat misalkan mencoba ya pada suatu wadah, kemudian kita isi dengan air sampai penuh, maka dibiarkan kalau misalkan bawahnya itu adalah bocor gitu, maksudnya itu ada lubangnya, maka sampai tidak menetes terakhir, itulah kapasitas lapang. Nah, kejadian yang bisa dilihat adalah bahwa seluruh pori mikro ini terisi air, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwa batas atas air tersedia bagi tanaman. Jadi kondisi kapasitas lapang ini adalah batas ketika air tersedia bagi tanaman. Nah, bisa juga ada yang seperti ini, nomor 3, berdasarkan kandungan lengas setelah tanah jenuh dibiarkan bebas terdrainase selama 2-3 hari. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai kapasitas lapang. Nah, kalau ini dengan menggunakan alat barangkali ya, di sini bisa dilihat bahwa pada tanah jenuh yang mengalami tekanan pada 0,01 MPa pasir sampai 0,033 MPa untuk lempung. Ini juga terkait dengan yang disebut dengan kapasitas lapang. Kemudian ada yang juga titik layu tetap. Nah, ini bisa menyebabkan tanaman itu menjadi layu, artinya kekurangan. Nah, di sini air yang ada adalah berupa air higroskopis. Nah, biasanya kalau misalkan kita menyimpan benda-benda tertentu, air higroskopis ini bisa menyerap, bisa terserap. Kemudian titik layu ini juga merupakan batas bawah air tersedia. Nah, ini kalau misalkan kondisi seperti ini, maka tanaman dalam kondisi yang menderita ini ya, kekurangan air. Nah, kemudian kalau ini cara mengukurnya adalah ditentukan dengan mengukur kandungan lengas pada saat tanaman indikatornya layu. Dan kalaupun misalkan kita berikan kondisi penyegaran, maka dia akan tetap layu, ya, tidak akan bisa kembali. Nah, kita harus bisa menjaga agar jangan sampai kondisi atau tanaman ini mencapai titik layu tetap. Karena begitu setelah terjadi ini, maka tanaman walaupun dengan cara bagaimanapun juga akan mati. Gitu ya. Nah, titik layu ini tetap bukan merupakan tetapan tanah, ya, lebih merupakan tetapan tanaman. Jadi kondisinya adalah dilihat bagaimana kondisi tanaman. Ini kalau sekedar ceritanya atau pengantarnya bahwa titik layu tetap lebih tergantung pada tekanan turgor sel-sel tanaman. Tekanan turgor dipengaruhi oleh komponen osmotik daun, cuaca yang mempengaruhi transpirasi
dan komponen yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Tidak ada batas bawah ketersediaan air yang tegas untuk berbagai jenis tanaman. Jadi ada juga tanaman yang mungkin relatif tahan dengan kekeringan, ada yang tidak tahan dengan kekeringan, dan seterusnya. Jadi untuk setiap tanaman ini memerlukan batasan atau kondisi yang berbeda. Jadi sekarang mungkin banyak juga pengembangan beberapa varietas-varietas yang lebih toleran dengan kekeringan. Walaupun pada dasarnya ketika air ini diperlukan, mestinya ada walaupun dalam jumlah yang sedikit. Jadi bukan berarti bahwa tanaman yang relatif tahan dengan kekeringan itu bisa diberikan bisa hidup tanpa air. Tetap air itu walaupun dalam jumlah yang sedikit harus tersedia. Nah, ini kalau misalkan pengaruh sekaman air terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, di sini ada kandungan lengas tanah di atas kapasitas lapang yang menimbulkan dampak buruk terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Ya, jadi sekaman ini juga bisa berpengaruh ketika melebihi kapasitas lapangnya. Nah, kondisi yang juga sering terjadi, banyak menyebabkan kegagalan dalam tanaman adalah misalkan kebanjiran, sehingga berdampak pada adanya genangan. Di lahan tersebut terjadi genangan. Nah, ini apa yang terjadi adalah menurunkan pertukaran gas, sehingga menyebabkan menurunnya ketersediaan oksigen bagi akar. Jadi akar tidak bisa bernapas karena tertutup oleh semua pori-porinya terisi oleh air. Nah, ini bisa menyebabkan tanaman menderita. Ketika air yang banyak ini menyebabkan pasokan oksigen bagi akar dan mikroorganisme terganggu. Ya. Jadi tidak akan ada kehidupan lagi mikroorganisme dan juga akar tanaman tidak bisa menyerap oksigen. Ini akibat genangan. Nah, ini juga akibat genangan ini menyebabkan struktur tanah rusak, kemudian daya rekat agregat lemah, kemudian terjadi peningkatan pH tanah dan penurunan pH tanah basah. Jadi peningkatan pH tanah masam dan penurunan, kemudian kelembaban pH tinggi pada suhu yang rendah merupakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhannya spora jamur. Nah, ini tidak baik bagi usaha pertanian ya, karena nanti akan lebih banyak jamurnya daripada hasil panen yang akan kita lakukan mungkinnya nanti. Jadi tanamannya rusak isinya ketika banyak ditemukan jamur. Nah, kemudian genangan juga berdampak negatif terhadap ketersediaan unsur-unsur yang dibutuhkan. N misalkan ini akan sangat terganggu ya. Dia akan leaching mungkin atau terlarut, hilang gitu ya. Tapi di samping itu biasanya juga ada peningkatan ketersediaan unsur-unsur P, K, Ca, Si, Fe, S, Mo, Ni, Zn, Pb, dan Co. Nah, kemudian pada beberapa jenis tanaman yang ada bintil akarnya dengan adanya genangan, maka ini akan menyebabkan gangguan. Sehingga tidak terjadi misalkan pengikatan nitrogen dari udara menjadi sangat terhambat. Ya. Ini perlu kita menghindari terjadinya proses atau kondisi suatu lahan kita tergenang. Maka harus dipersiapkan sejak awal adalah drainase. Ya. Jadi pengaturan irigasi dan drainasenya harus sudah baik. Kemudian di sini genangan juga berpengaruh terhadap proses fisiologi dan biokimiawi. Kemudian genangan menyebabkan kematian akar. Nah, ini sudah sangat pasti ya. Beberapa jenis tanaman terutama yang tidak suka dengan air yang banyak, ini ketika beberapa atau lebih lama adanya genangan maka menyebabkan kematian akar, membusuk ya. Kemudian kalau misalkan genangan terjadi pada fase perkecambahan, ini akan menurunkan jumlah biji yang dapat berkecambah. Artinya juga sangat mengganggu ya ketika kita mungkin di awal-awal penanaman, ketika airnya sangat terlalu banyak, biji-biji bukannya berkecambah tumbuh, malah mungkin nanti menjadi busuk ya. Karena oksigen yang dibutuhkan untuk proses perkecambahan tidak tersedia. Kemudian beberapa jenis tanaman yang ketika genangan terjadi, terutama pada fase pembungaan dan pengisian, menyebabkan banyak bunga dan buah gugur. Termasuk ketika mungkin lagi berbunga hujan gitu ya. Taruhlah musim ketika misalkan mangga gitu ya, lagi berbunga, kemudian hujan deras, maka bunga-bunganya akan rontok dan tidak akan menjadi buah. Nah, sebaliknya sekarang kondisi yang juga sering terjadi adalah di beberapa wilayah, terutama mungkin di wilayah-wilayah yang daerah tinggi ini, terjadi kekeringan.
Jadi kalau tadi terjadi kondisi genangan yang banyak, kemudian sekarang adalah kekeringan. Nah ini kekeringan menimbulkan sekaman bagi tanaman, terutama bagi tanaman-tanaman yang relatif tidak tahan dengan. Nah kemudian kekeringan terjadi jika lengas tanah lebih rendah dari titik layu. Kemudian kondisi di atas ini karena tidak adanya tambatan lengas baik dari air hujan maupun irigasi, sementara evaporasinya tetap berlangsung. Jadi tidak ada suplai air, kemudian penguapannya terus terjadi, maka menyebabkan kekeringan. Nah, ini cekaman ini secara umum ada dibagi 3 ya untuk kekeringan. Yang pertama adalah cekaman ringan, kemudian ada cekaman sedang dan cekaman berat. Nah ini pun relatif ya, tergantung juga jenis tanamannya. Ketika mendapatkan suplai air yang minimal, tapi tanamannya relatif tahan dengan kekeringan, maka dia tetap akan bisa hidup. Namun demikian bahwa ada fase-fase ketika air itu sangat dibutuhkannya. Jadi ada fase kritis. Ini misalkan jika air atau cekaman air terjadi pada fase pertumbuhan, pada pertumbuhan yang cepat, biasanya sebelum terjadinya perubahan dari vegetatif ke generatif. Nah ini akan menyebabkan tanaman itu mandek pertumbuhannya. Sehingga untuk lanjut ke fase generatif, ini akan sangat terganggu. Jadi yang sangat diperlukan air itu adalah pertama pada saat perkecambahan, ini sangat dibutuhkan air. Jadi yang pertama adalah saat perkecambahan, kedua adalah saat pertumbuhan vegetatif, yang ketiga adalah pada saat munculnya bunga. Artinya dari vegetatif ke generatif, di sana memerlukan air yang cukup, jangan sampai kekurangan. Dan berikutnya adalah pada saat pengisian biji. Nah kalau misalkan terjadi pada saat pengisian biji misalkan kekurangan air, maka akan menyebabkan buah-buahnya kecil bahkan rontok gitu ya. Itu karena kekurangan suplai air. Jadi ada di tanaman itu 4 fase yang sangat kritis dengan air. Pada saat perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, kemudian pembungaan, dan pada saat pengisian biji atau pelong. Kemudian dampak cekaman air pada tanaman. Nah ini rendahnya kadar air tanah akan menurunkan perpanjangan akar, kedalaman penetrasi, dan diameter akar. Kemudian kekurangan air dapat menghambat laju fotosintesis karena turgiditas sel penjaga stomata juga akan menurun. Kemudian penutupan stomata akan mengurangi laju penyerapan CO2. Nah ini intinya bahwa cekaman air pada tanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman nantinya. Nah kemudian ketika kita juga berbicara masalah air, ini indeks luas daun. Indeks luas daun, jadi ini juga hal yang sangat penting ketika tanaman ini mempunyai organ daun. Nah ini dengan seringnya terjadi kekurangan air, maka ukuran perkembangan tajuk daun itu akan juga semakin terganggu ya. Atau perkembangan tajuknya terganggu. Ini ya. Jadi beberapa hal yang terkait dengan cekaman air ini menyebabkan penurunan dalam pembentukan dan peluasan daun, kemudian peningkatan penuaan. Nah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bagaimana mempercepat penuaan. Misalkan jagung biar cepat dipanen, maka dikeringkan. Demikian pula dengan padi misalkan. Untuk mempercepat pemanenan bisa digunakan metode pengurangan air. Kemudian juga akan terjadi perontokan daun dan sebagainya. Jadi banyak daun dan buah dan semuanya kalau terjadi kekurangan air maka akan terjadi proses seperti itu. Rontok daun, rontok bunga dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi bagaimana pentingnya air bagi tanaman. Nah, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memanage air dalam budidaya tanaman. Kita bisa mencukupi kebutuhan air yang sesuai dengan karakter tanaman. Tidak perlu berlebihan, tapi bisa diperkirakan bahwa itu cukup. Minimal tadi kalau misalkan beberapa jenis tanaman adalah mencapai kapasitas lapang. Demikian mudah-mudahan materi terkait dengan air, hubungannya dengan tanaman ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.